Jadi ada adab juga, diantaranya seorang imam tidak memulai takbiratul ihramnya. Pertama tentu ketika pemuadzin belum menyelesaikan iqomahnya dan makmum belum meluruskan shofnya. Batal sholat seseorang apabila dia makmum kepada imam yang sangat dia tidak sukai. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ar-rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Hal ini perlu kita ketahui bahwa bacaan imam ketika sholat berjamaah dianjurkan untuk tidak terlalu panjang, ya, yang ringan. Apalagi salah satu keharusan yang dimiliki imam adalah diantaranya dia mengerti kondisi makmumnya. Kalau memang makmumnya diketahui adalah makmum jamaah yang umum, ya, misalnya kita tinggal di sebuah masjid yang tempat orang berlalu lalang, tempat orang ramai dengan aktivitas kerjanya, maka tentu sebaiknya imam mengerti bahwa kondisi jamaahnya adalah jamaah yang penuh dengan kesibukan, maka hendaknya seorang imam tidak terlalu memanjangkan bacaan sholatnya. Misalnya juga di dalam sholat maghrib sendiri, bahwa beberapa riwayat Rasul bersabda, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dhaifa wal kabira wadal hajati wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa." Misalnya dalam sholat maghrib juga seperti itu, ya. Ya. Baik, tentang meringankan bacaan ini tadi sudah kita baca daripada sabda Rasulullah SAW, ya, apabila seorang dari kamu mengimami banyak orang, maka hendaknya mengimami sholatnya, ya, karena di antara mereka ada yang lemah, ya, hendaknya meringankan bacaannya karena di antara mereka ada yang lemah, ada orang yang tua yang sudah lemah, ya, kemudian ada yang mempunyai keperluan, banyak hajat, ya. Dan apabila sholatnya sendirian, maka silakan memanjangkan sekehendaknya, sekeinginannya, ya, semampunya. Jadi kalau sendirian. Jadi penting sekali ini diketahui oleh para imam-imam kita, sahabat-sahabat kita yang profesinya atau sebutlah dipercaya sebagai imam di masjid atau musola, maka perhatikan kondisi makmumnya. Kalau memang makmumnya betul-betul makmum yang khusus, yang tidak masalah untuk memanjangkan bacaan imamnya, maka tentu tidak bermasalah. Jadi kita sebut saja kondisional, ya, lihat kondisi makmum. Ini yang diriwayatkan oleh hadis dari Anas bin Malik yang pernah menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Nah, jadi ini pertama, mengetahui kondisi makmum. Penting bagi imam mengetahui kondisi makmum. Kemudian yang kedua, imam tidak bertakbir sebelum muadzin menyelesaikan iqomahnya, ya, dan selama shop makmumnya belum lurus. Ini adab. Jadi ada adab juga, diantaranya seorang imam tidak memulai takbiratul ihramnya. Pertama tentu ketika pemuadzin belum menyelesaikan iqomahnya dan makmum belum meluruskan shopnya. Nah, maka sudah cukup bagus ketika ada imam selesai muadzin melantunkan iqomahnya, imamnya tidak langsung membaca takbir, tetapi merapihkan shop jamaahnya dengan ucapan, misalnya istaqimu sufufakum,
luruskan barisan. Ya, sawu sufufakum. Ya, luruskan sop kalian. Jadi diperhatikan ya. Ketika sop paling depan, sop kedua sudah rapi, ya sop ketiganya nanti akan menyusul tentunya dengan sendirinya sudah rapi. Baru kemudian imamnya mengucapkan takbiratul ihram. Ya. Penting. Kemudian diantaranya berikutnya yang ketiga yaitu imam bertakbir dengan suara keras sedangkan makmum tidak mengeraskan suaranya kecuali sekedar terdengar olehnya. Ya, berbeda ya takbiratul ihramnya imam dengan makmum. Kalau imam takbiratul ihramnya atau takbir yang lainnya juga dianjurkan untuk mengeraskan suaranya karena menjadi imam. Ya. Nah, sedangkan makmum tentu tidak keras seperti imam, tetapi sekedar terdengar untuk dirinya saja. Itu sudah cukup. Berikutnya, untuk mendapatkan keutamaan, ya imam ya supaya mendapatkan keutamaan tersebut, imam tidak berniat, imam seharusnya berniat menjadi imam ya. Untuk mendapatkan keutamaan jamaah, seorang imam tetap berniat menjadi imam. Ya. Apakah kalau tidak berniat menjadi imam sah, sholatnya tetap sah, ya. Nah, tapi untuk mendapatkan keutamaan, seorang imam hendaknya dia berniat dalam jamaah itu untuk menjadi imam. Sementara makmum itu menjadikan imam sebagai panutan. Ya, sebagai makmuman. Seandainya makmum tidak berniat menjadi makmum, ya, maka dia tidak dianggap berjamaah. Bahkan dalam satu riwayat seorang makmum berkewajiban mengikuti imam sampai kepada sifat-sifat yang dimiliki dalam hatinya haruslah tidak ada sesuatu yang sangat tidak disukainya dari imam itu, gitu ya. Jadi makmum itu terhadap imam hatinya juga harus suka diimami, senang diimami dengan imam ini, ya. Nah, di sini dalam sebuah riwayat batallah sholat seseorang apabila dia bermakmum kepada imam yang sangat dia tidak sukai. Nah ini pentingnya kita tahu bahwa seorang imam adalah orang yang dipercaya, orang yang disepakati, orang yang bukanlah orang yang dibenci oleh sebagian orang, ya dibenci atau tidak disukai karena ada sifat-sifat yang buruknya yang menyangkut pada dirinya mungkin, ya sehingga ada makmum yang sangat tidak suka kepadanya. Nah, apabila terjadi maka sebaiknya tidak berjamaah dengan imam tersebut, ya. Kemudian yang keempat, imam membaca doa iftitah dan ta'awud dengan pelan, ya seperti biasa. Ini juga adab ya. Ya seperti biasa. Hanya takbiratul ihramnya saja imam membaca dengan suara yang agak keras. Sementara doa iftitah atau ta'awud yang sunnah hayat saja itu hukumnya tidak diharuskan untuk dikeraskan, cukup dilirihkan saja, ya seperti sholat sendiri. Sementara membaca surat Fatihah maka wajib hukumnya rukun untuk membaca dengan suara yang keras bagi imam. Tentu di rakaat pertama dan rakaat kedua, ya. Dalam sholat jahar. Jadi sholat maghrib, isya dan subuh. Begitu pula imam mengucapkan amin, begitu pula makmumnya. Jadi ketika imamnya mengucapkan waladhdallin, maka tidak hanya makmum yang sunnah mengucapkan amin, tetapi imam sendiri juga mengucapkan amin. Hukumnya sunnah. Jadi berbarengan. Ya, berbarengan imam dengan makmum. Ini hukumnya utama, ya. Seorang imam juga membaca amin. Kemudian berikutnya yang kelima adalah
Di sini dijelaskan ketika imam sudah selesai membaca Fatihah dan mengucapkan amin, maka imam sebaiknya tidak bersegera atau mempercepat untuk membaca surat atau ayat yang dibacanya setelah Fatihah. Jadi ada jeda, ada napas di sana, ya, sekitar mengucapkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali atau Subhana rabbiyal a'la. Jadi bertasbih sebanyak 3 kali. Ya, sebutlah kalau kita bahasakan, ya imam napas dulu ya. Jangan waladhdallin amin, kemudian langsung dia baca ayat berikutnya. Ya, ada jeda sedikit. Ini bagian daripada adab. Ya. Tujuannya apa? Diamnya imam, ada jeda ini supaya makmum bisa mendengarkan pembacaan surah imam. Kenapa? Karena makmum setelah imam baca waladhdallin kemudian makmum amin, maka makmum bersegera untuk membaca Fatihahnya. Nah, ketika sudah ada jeda, Fatihahnya sudah selesai atau hampir selesai, maka imam membaca surah, maka kesempatan makmum untuk mendengarkan bacaan imamnya. Ini yang dimaksud adab, diantaranya sebaiknya seorang imam dalam sholat jahrnya, dalam sholat kelasnya, itu selesai waladhdallin tidak langsung membaca surat, tapi jeda sejenak supaya memberikan kesempatan pada makmum untuk baca Fatihah. Kemudian keenam, imam tidak melebihi dari 3 kali ketika membaca tasbih dan ruku dalam sujudnya. Ini penting juga bahwa seorang imam di dalam membaca takbir ketika ruku, sujud atau membaca tasbih ya, ketika ruku dan sujudnya itu tidak terlalu panjang, tidak melebihi dari 3 kali sampai 7 kali ya misalnya. Nah, ini karena tujuannya ruku dan sujud itu adalah supaya tumakninah saja, ya, tenang sejenak, itu sudah cukup, tidak berlama-lama, tenang sejenak, ya. Termasuk dalam rakaat terakhir pun, rakaat terakhir, sujud terakhir, seorang imam tidak selayaknya berlama-lama dalam sujudnya untuk mengangkat kepala dalam tahiyat, ya, dari sujudnya itu. Walaupun dia seorang imam, tidak dianjurkan untuk berlama-lama dalam doa dalam sujud terakhirnya itu ya. Jadi memang ini sudah aturan atau adab diantaranya seorang imam tidak berlama-lama. Ya. Tapi tentu tidak boleh juga terlalu cepat. Ya, sedang-sedang saja. Ya. Jangan imam membaca 7 kali Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu ukuran normalnya tentu sudah melampaui batas. Ya. Karena tadi makmum kita juga ada yang orangnya lemah, tidak bisa lama-lama untuk menekuk badannya, kan begitu. Ada yang sudah sakit kah, ada yang sedang buru-buru, ya, seperti itu. Jadi ini adab. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah imam tidak menambahi setelah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad dalam tasyahud awal. Tidak. Ketika tasyahud awal, seorang imam tidak lebih sampai kepada lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Udah cukup salawat kepada Rasulullah SAW saja. Ya, tidak sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak. Jadi cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Langsung bangun untuk rakaat berikutnya. Nah, jadi tidak memanjangkan bacaannya, ya. Tidak membacakan bacaannya seperti duduk di rakaat akhir, tahiyat di rakaat akhir ya. Kemudian yang berikutnya, imam membatasi dalam 2 rakaat terakhir pada Al-Fatihah, demikian pula munfarid ya. Nah, ini adab dan tidak sunnah membaca surat setelah Fatihah dalam rakaat ketiga dan keempat, baik itu jadi imam ataupun sholat sendiri. Saya ulangi, sholat sendiri atau jadi imam, di rakaat ketiga dan keempat tidak dianjurkan untuk baca surat. Cukup Fatihah, selesai waladhdallin amin, langsung ruku. Ini yang ke-8. Berikutnya, disunahkan bagi makmum tidak mengucapkan salam sampai imam selesai mengucapkan salam.
Maaf, sebelum ini ada dilarang juga atau ada adab di sana. Imam tidak memanjangkan bacaan terhadap para makmum dengan berlebihan, baik dalam doa tasyahud akhir, ya, dalam ruku atau sujudnya, tetap imam tidak berlebihan di dalam membacanya, ya. Kenapa tadi? Karena memang tadi kondisi makmum juga tidak sama, ya. Jadi seperti biasa saja, imam tidak terlalu panjang-panjang, ya. Jadi berikutnya makmum ketika mengucapkan salam, ya, maka sebaiknya adabnya ketika mengucapkan salam bagi makmum itu menunggu imam sholat salam yang kedua. Kalau imamnya cepat untuk salam keduanya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nah, baru kemudian makmumnya. Ya, ini menjadi adab daripada tata cara kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi penting diketahui bahwa sholat berjamaah ini memang ada aturan yang harus ada adab yang harus dijalankan, berbeda dengan kita sholat sendiri. Baik, ayahanda bunda sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu untuk kita, ya. Selayaknya seorang imam tentu lebih utama adalah dia mengetahui kondisi makmumnya supaya dia menjadi imam yang tetap disukai, ya, disenangi oleh makmumnya. Baik, demikian ayahanda bunda sekalian, mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat, dan ya sepertinya sih sudah biasa kita ketahui, ya. Namun dengan adanya penjelasan ini tentu lebih memudahkan kita untuk lebih memahami. Demikian akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.